Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Faslun fi ta'liqit talaq. Ini pasal menjelaskan masalah ta'liq talak. Ta'liq talak ini jadi bahasa. Kalau secara lafziyah, ta'liq itu mengikat atau menggantungkan sesuatu dengan perceraian. Karena ta'liq itu adalah masdar dari fi'il madi allaka yu'alliqu ta'liq. Lalu dibahasakan lebih mudah, rajin disebut ta'liq talak. Kalau bahasa terjemah umum, perjanjian ikatan talak. Nah, ini selalu dilaksanakan di dalam setiap pernikahan, sekalipun dalam pembicaraan hukum. Apakah di sini dibicarakan atau tidak, kada tahu lagi. Itu ada di dalam Fathul Mu'in, ada di dalam Fathul Qarib. Itu dibahas masalah ta'liqut talak. Apa hukumnya ketika seseorang melakukan pernikahan lalu mengucap ta'liq talak atau sigat ta'liq. Kalau nikah rajin bahasanya ada sigat ta'liq. Kalau kita di sini asalnya ta'liq talak. Apa hukumnya? Nah, itu ada dibahas kayaknya. Ini kada kita bahas dulu masalah ta'liqnya dulu. Nah, itu dilakukan di Indonesia. Di negara-negara lain orang pernikahan itu tidak ada ta'liq. Tidak ada ta'liq. Makanya ada pembahasannya banyak. Sehingga dalam kitab-kitab fikih banyak sebagian ulama atau banyak ulama menghukumkan ta'liq talak itu makruh. Sebenarnya orang bernikah itu kada perlu ta'liq, kada perlu sigat ta'liq. Kenapa? Karena sigat ta'liq itu kalau bahasa kasar banai, ini ancaman. Ini ancaman. Makanya apabila saya tidak menafkahi istri saya selama 3 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha, mengadukan halnya ke pengadilan agama dan seterusnya, itu kan semacam ancaman. Orang nikah itu sebenarnya kada perlu diancam-ancam. Sebenarnya kada perlu diancam-ancam. Kenapa? Orang apabila nikah itu dengan dasarnya yang benar, maka dia akan menjalani pernikahan itu dengan benar. Kaidahnya itu kan gampang. Selalu kaidahnya maka lillahi yatimmu. Apa yang dikerjakan karena Allah itu akan sempurna. Orang kalau melakukan pernikahan tapi pernikahannya itu karena Allah, maka pernikahan ini akan langgeng, akan sempurna karena Allah. Wa makana li ghairillahi yanhadimu. Apa yang bukan karena Allah itu akan sirna, akan habis. Orang nikah kada karena Allah. Nikah hanya karena kecantikannya. Begitu hilang kecantikannya, dia akan berpaling dari wanita itu. Ini kawin hanya karena kecantikan. Setahun setelah kawin kecelakaan, muhanya hirang-hirang, jadinya apa? Ya sudah, dia akan berpaling kepada wanita lain. Ini karena dia kawin karena kecantikan.
Demikian juga seorang wanita, kalau dia kawin karena ketampanannya, maka ketika laki-laki itu sudah hilang ketampanannya, maka dia berpaling kepada laki-laki lain. Begitulah seterusnya, yang sekarang ini banyak orang kawin karena harta. Bini-bininya mengawini laki-lakinya kok berbeda jauh. Bini-bininya cantik, muda, laki-lakinya tua, piot. Tapi kok kenapa mau si bini-bini ini? Ya pasti adalah di belakang itu. Usut punya usut. Oh ternyata si laki-lakinya ini adalah jutawan. Jutawan. Kada miliarder ban, hanya jutawan. Jutawan itu juga rahmat lumayan, berisi duit. Lumayan juga, berisi duit 500 juta, 900 juta, kan lumayan kan. Lain miliarder. Hakon lainnya, hakon. Kenapa? Ya karena duit. Coba aja mun gak ada berduit, hakon garang. Akon garang jene. Dah akon ngelok. Mbah, ujar pondokannya kalau aku nyata-nyataan mun masalah kan berduit ha. Ya kalau nah perbedaannya itu aja. Nang lain jauh. Kancang pondokan, gagah pondokan, pondokan staminanya masih kuat. Cuma permasalahannya pondokan sebuting aja, kantongnya kimpis. Itu aja. Nah sehingga apa? Ya jadinya lambat payo bener. Nah ketika seorang perempuan kawin dengan laki-laki sekalipun tua, tapi karena hartanya, maka begitu hilang hartanya, maka hilanglah cintanya. Dia akan berpaling kepada laki-laki lain. Makanya dianjam deh. Tahu benar? Mun orang kawin karena Allah, insya Allah tuntung. Yang kedua, Nabi mengatakan tazawwadul walud, tazawwadul wadudul walud. Kawini orang nang engkau cintai. Laki-lakinya mencintai bini-bini, bini-bininya mencintai laki-laki itu. Tazawwajul wadud nang saling mencintai wadud. Imbe itu walut pulang bibiniannya jangan haruan walut. Haruan tuh ada bisanya begal mun walutnya bisa lah. Kau ini perempuan nang bisa melahirkan. Mun pacangan mandul jangan. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu memundasi bahasa orang sekarang sebagai pundasi orang berumah tangga itu satu karena Allah, dua karena cinta. Itu dulu yang utama. Nah sudah mun dua ini sudah ada sebagai pondasi, nang lainnya mengikuti aja, ayolah sudah. Bahasa kita tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi atau laki-laki itu diambil sebagai suami ya karena 4 macam. Apa? Li ginaha, karena inya sugih. Ayo, tapi ini dulu karena Allahnya nih, karena cintanya, sugihnya nih hanya menuruti. Li jamaliha, karena kecantikannya.
wali hasabiha karena keturunannya, wali diniha karena agamanya. Fazfar bizatiddin taribat yadak, ambillah keberuntungan dengan agamanya, maka akan beruntung usahamu. Mun perkawinan nang kayak ini kada usah betalik gin kada bapak. Apabila bujur-bujur karena Allah, bujur-bujur karena cinta, dan itu tadi ada apa-apa. Apa-apa. Artinya apa? Satu, seorang suami itu kada akan menyakiti istrinya. Seorang suami itu kada akan menelantarkan istrinya. Seorang suami itu kada akan membuat istrinya sedih. Seorang suami itu kada akan membuat istrinya terhina dan seterusnya. Kenapa? Gampang meneh. Bahasa orang ahli cinta, mun sudah orang kawin itu karena cinta, ujar orang ahli cinta, yang namanya cinta itu mendahulukan. Jadinya kadang-kadang mendahulukan bini. Cinta itu membahagiakan. Cinta itu menghargai. Cinta itu menghormati dan sebagainya. Kalau memang bujur cinta. Cinta itu membahagiakan, kada mungkin inya kada membuat bahagia. Cinta itu menyenangkan, cinta itu menggembirakan, dan seterusnya. Asal bujur karena cinta. Nah demikian juga bini-bininya. Kalau memang dia kawin lawan lakinya karena cinta, dia akan menghargai suaminya, dia akan menghormati suaminya, dia akan bikin senang suaminya, dia akan bikin bahagia suaminya, dan seterusnya. Karena cinta segala-galanya. Mungkin itu ya mahadang cintanya aja dulu. Cintanya kada dari. Nah ini nang jadi masalah. Lalu diolah alasan orang wahini, mun karena cinta tuh bak aku dulu mau hubung akan cinta-cintanya dulu anyar kawin. Maka terjadilah namanya sebelum kawin bermain asmara. Bujurlah kayak ini. Wallahu alam benar. Mun dalam kitab berada bang. Karena cinta itu tumbuh dari pandangan. Dalam fikihnya mandang. Rasa senang hati, cinta hati. Biniannya melihat cinta, iya sudah. Kadang harus I love you. Kada harus berucap, tunggulah kedatanganku. Karena aku masih nuntut ilmu. Hatiku kada akan berpaling darimu. Buh. Pama tuh, pama. Bujurlah kayak itu. Mau di dalam kitab kan ada banglet itu. Tidak ada mau pikir. Cuma apa salahku jar? Salahkah aku mencintaimu? Siapa menyalahkan juga? Nah itu kita. Cinta itu anugerah itu timbul bener. Ada lagunya cinta itu anugerah. Aku kan dejar sama hendak kita dasar timbul seorang hendak. Saat aku melihat, aku jatuh cinta. Pas melihat di pasar aja bener. Mbah melihatnya di YouTube kalau atau di media sosial kalau.
Ya bahasa orang wahini benai kada kawai sudah. Itulah keadaan. Istilah orang sekarang ini wahini itu hanya orang sebelum kawin sudah ada yang disebut dengan ekspresi cinta. Kada kawai jur aku mengekspresiakan cintaku dulu jar. Walaupun aku kada macam-macam, tapi aku harus menyatakan perasaanku dulu. Jaga kir ya gitulah. Kada tahu enggak ada tahun coba ya betakon lo nang tahu siapa tapi Pak Hari ga ya kalau betlah jangan betakon lo Rahmat. Nah lalu mana ya, karena kondisi manusia inilah bahkan sampai sekarang itu banai ada beberapa orang bini-bini trauma dengan perkawinan. Artinya kada hendak kawin, kada hendak tupang kawin. Kenapa kada hendak kawin? Trauma. Pernah mengalami trauma kah? Tidak. Bahasanya banai inya beisi kawan 20 kawin, inya aja nang belum kawin. Ternyata nang 20 ikong ini gagal berataan. Seikong diselingkuhi, seikong ada diongkosi, seikong selalu disakiti, macam-macam kasusnya. Akhirnya dia selingkuh. Ujar bini-bini, buat apa aku kawin kalau ujung-ujungnya hanya perceraian? Buat apa aku bahagia sementara kalau ujungnya hanya sengsara? Lebih baik aku sebelum sakit hati, aku kada hendak melakukan itu agar kada mengalami sakit hati. Ayo, bujur kada nanggain. Ini banyak bini-bini Kenapa? Karena trauma. Sehingga coba kita lihat, oh diseru bujur. Si Fulan bercerai, si Fulan bercerai, si Fulan bercerai. Nah sehingga hampir setiap tahun yang perceraian itu tingkatnya meningkat. Perceraian itu meningkat. Sebab apa perceraian itu meningkat? Bertambah. Nang tadinya umpamanya setahun di Baraba ini 1000, kenapa tahun 2003 ini 4000 kan meningkat tuh. Diteliti, oh ternyata salah satu sebabnya adalah kawin muda, kawin terlalu anum. Kayak apa kada anum? Bini-bininya umur 17, laki-lakinya umur 19. Lain pondokan anum gak ada apa-apa, inya umurnya aja anum. Kada apa-apa. Bujur tuh. Ya kalau pondokannya umurnya aja anom, angkanya aja anom, aslinya tuha. Nampak pemikirannya tuha, sudah kayak orang tuha. Kemudian hatinya juga sudah terdidik, sudah kayak orang tuha atau apa. Nah sehingga karena inya sudah punya pikiran dewasa, punya ilmu nang mumpuni, kawin insyaallah mulawan pondokan aman aja. Nang kana pondokan nang lawas mengaji. Mundang kana pondokan nang setahun 2 aja mengaji kok kurang sama aja. Pahamlah. Karena kawin muda, dikiranya rumah tangga itu orang kawin itu selalu senang, bahagia atau apa. Kada hidup ini nano-nano paham? Nano-nano paham? Mar, udah tahu? Kamu tahu gulaan nano-nano lah. Udah tahu kah? Kamu udah tahu gulaan? Kamu tahu? Anda tahu? Rahmat tak ada kalau gulaan nano-nano
Nah, ada masam, ada manis. Itu nano-nano. Orang rumah tangga tuh bagai ya kayak nano-nano lah, mbak nu manis, mbak nu masam. Ya gitulah, kadang mau manis terus. Kadang masam, kadang manis, kadang senang, kadang sedih. Itu. Nah, karena kayak ini kondisi nang kayak ini, dan laki-laki itu selalu semena-mena lawan bini-bini, maka kekhawatiran itu ada. Apalagi orang kawin di bawah tangan. Orang kawin di bawah tangan tuh kemana menggugat? Kemana menggugat? Ini kawin nang resmi itu pun tanpa pelanggaran ta'lik nikah itu susah bener. Tapi begitu ada ta'lik nikah, ada nang dilanggar, umpama KDRT, laki menampar, ngadu ke pengadilan, apa buktinya ada, saksinya ada, ulun gak ada tahan lagi, ulun anak bercerai karena laki ulun ringan tangan, kadang berat ringan tangannya hanya pemukulan loh. Laki ulun pemukulan, buktinya ini. Nah, sementara dalam ta'lik nikah ada, nah maka mudah jatuh. Pengaduannya diterima, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Sahabat endang hariman. Anda suah, makanya perhatikan. Dangari orang ta'lik nikah tuh kayak oh kayak ini, oh ta'lik nikah tuh kayak ini. Dangari isinya. Jadi man saha minhu talaku saha ayu alikahu ala sifatin aw syartin. Man orang saha minhu talak, yang sah darinya perceraian, saha ayu alikahu, sah dia menta'lik, alas menta'lik talak ala sifatin aw syartin, atas sifat atau syarat. Kalau orang itu sah pernikahannya, berarti seorang suami, maka si orang suami ini dia sah menta'lik sebuah perceraian, baik berkaitan dengan sifat ataupun syarat. Nah, lalu faiza allaqat ta'lika ala syartin, apabila dia mentaklik talak atas satu syarat, waqa'a, jatuhlah itu talak inda wujudi syarti, ketika ada syarat itu. Umpamanya di dalam ta'lik nikah, ta'lik talak, ini berucap, apabila nanti ternyata istriku tidak perawan lagi, maka jatuh talak satu kepadanya. Berarti syarat kada? Syarat. Artinya syarat harus perawan. Begitu kada perawan, jatuh talak. Belak kawin. Begitu kawin ternyata kada perawan. Nah, kada paham juga di mana inya tahu perawan kadanya. Pasti kan kayak kada tahu. Pasti kan mulai kada kawin. Sekalipun bahari kada tahu. Habis di mana tahunya jar? Nah, makanya belajar dulu. Makanya mulai ini belajar dulu. Aramatay perawan tuh nang gaya apa? Nah, karena sekarang ini banyak orang perawan tapi janda. Maksudnya statusnya perawan, statusnya tidak kawin, tapi sebenarnya tidak perawan lagi.
tahu salah. Menurut tuh beberapa puluhan tahun yang lewat, benar, puluhan tahun yang lewat, berhasil berdasarkan hasil survei diteliti bahwa sekarang ini wanita perawan, artinya yang wanita yang belum kawin ternyata sudah tidak perawan lagi. Kamu paham? Kada perawan lagi tahu lah. Mar, tahu bahasa kampung aja nah, kada bujang lagi. Nang bujang tuh kayak mana tahu juga. Pokoknya kada perawan lagi saat itu sudah 60%. Itu puluhan tahun yang lewat. Belum ada ini. Belum ada. Karena apa? Karena bebasnya pergaulan. Bebasnya pergaulan. Nah sekarang zamannya lebih bebas, lebih nyaman dan sebagainya. Wallahu alam. Lalu si laki-laki ini mensyaratkan harus perawan. Ciri perawan. Tuh buka YouTube. Kali-kali atau di TikTok kah ciri wanita perawan. Nah, bila ikam hendak melihat rahmatai ayam aja ikam. Nah, ikam melihati ayam, inya hintalu nang pertama toh. Berdarah kah kada kah? Hintalunya. Nah, bila inya berdarah hintalunya, pemulaan bihintalu tuh inya toh. Pemulaan bihintalu toh. Mun sudah 10 kali bihintalu kan ada laginya bener. Lalu orang menukar ayam bujang nih ayam ngejar. Ada suah bihintalu jar. Dijaganya dia kan ada suah berdarah bener. Emang ada bujang lagi. Kalau ayam cari bener ayam nang mana aja iyalah ban. Iyalah cari aja ayam nang mana aja rahmatnya bila nya pemulaan bihintalu pasti berdarah. Paham merah, paham ya? Kalau nang dosa aku kisahkan lagi, kan kok ada paham juga. Kami pahami arti perawan deh. Nah, makanya ada namanya dalam ilmu itu ilmunya namanya seksiologi. Nah, itu ada namanya selaput darah. Selaput darah, hanya selaput bujang. Nah itu nang mau udah ya. Paham deh. Nah lalu si laki-laki ini mensyaratkan, pokoknya karena apa? Karena ini sudah bagus-bagus. Aku kada pernah berzina, aku kada pernah ini asli jejaka. Aku aja asli perawan. Karena laki-laki beda sulit benar membedakan mana laki-laki perawan nih, perawan kadanya itu kada tahuan. Beda kalau bini-bini. Kalau bini-bini perawan kadanya itu ketahuan. Kalau laki-laki kada ketahuan. Kada ketahuan. Ada tuh, aku jar laki-lakinya sudah bersusah payah menjaga kejantanan dan keperawananku. Aku biniku harus perawan. Maku ko ulah syarat. Bila inya kada perawan, jatuh talak. Kawin. Begitu kawin, nah inya kada perawan. Taklik nikah itu jatuh atau jatuh atau talak. Jatuhnya itu inda wujud di syarti. Jatuh itu contoh aja lah, contoh aja. Tinggal contohan yang lain. Syarat-syarat umpamanya laki-laki ini harus mensyaratkan ini. Ya ada mana? Aku jar bilangnya kada bubulu katiaknya kada hendak ya. Inya hobi bakatiak bubulu. Kalau umpamanya atau bersyarat
pokoknya aku bilihnya kada bubulu. Dah itu syarat lah, atau tinggal anu aja, tinggal dikembangkan aja. Tuh syarat. Wa iza allaqahu ala sifatin, apabila dia mentaklik talak itu atas sifat, sifatnya itu min zamanin au makanin au girima, waqa'a, maka jatuhlah talak itu inda wujudiha, ketika adanya waktu dan tempat itu. Ujar nang laki kita kawin, tapi syarat anunya bila ikam pindah dari barabai ini jatuh talak. Jatuh talak. Itu kan ta'lik alal makan, sifat makan. Pindahnya pada barabai jatuh talak. Itu ta'liknya atas tempat atau sifat. Habis. Kemudian fa iza qala laha anti talikun fi syahri kaza ila akhirih wallahu alam bisawab.